Kalian pernah nggak ngerasa kok kayaknya ada jarak ya antara pemimpin sama rakyatnya? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah kritik yang wah tajam banget. Isinya menuduh seorang presiden itu lebih sering piknik ke luar negeri ketimbang ngurusin masalah di dalam negerinya sendiri. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Sumber yang kita bahas ini tuh nggak pakai basa-basi sama sekali. Pertanyaannya nusuk banget. Ini presiden rakyat atau presiden turis? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua kritik yang bakal kita bongkar sama-sama. Jadi akar masalahnya tuh ada di perasaan nggak nyambung. Penulisnya ngasih julukan yang pedas tapi gampang banget diingat buat fenomena ini, piknik kenegaraan. Dasar pemikirannya gini, menurut sepenulis, nasionalisme itu pembuktiannya bukan di atas karpet merah di negara orang, bukan. Tapi ya di lapangan, di tengah sawah, di pasar-pasar, sambil dengerin langsung apa kata warganya, dari Sabang sampai Merauke. Itu baru nasionalisme sejati katanya. Nah, ini nih yang menarik. Cara penulis membingkai perjalanannya. Jadi, kunjungan-kunjungan ke luar negeri ini dilihat bukan sebagai diplomasi penting yang harus dilakukan loh, tapi lebih kayak pengalihan isu, biar nggak fokus sama masalah-masalah genting yang ada di dalam negeri. Oke, jadi kalau pemimpinnya dianggap nggak nyambung gitu, terus apa akibatnya? Nah, menurut penulis, dampaknya itu nyata banget, bukan cuma di atas kertas, tapi langsung ke kebijakan-kebijakan yang gagal, dan ya ujung-ujungnya dirasain langsung sama masyarakat. Nah, untuk bisa ngikutin alur pemikiran penulisnya, kita harus paham dulu satu istilah slang politik yang khas banget di Indonesia, ABS, alias asal Bapak Senang. Budaya inilah yang dituding jadi biang kerok kenapa informasi yang sampai ke atas itu seringkali nggak akurat. Gara-gara budaya ABS tadi, si penulis ini pakai istilah yang wah blak-blakan banget ya. Katanya, hasilnya adalah pemimpin yang seringkali jadi dongo. Maksudnya, ya cuma manggut-manggut aja, nerima laporan yang menyesatkan dari bawahan tanpa tahu kondisi sebenarnya. Kita lihat contoh konkretnya ya. Pertama, program makan bergizi gratis atau MBG. Di atas kertas, niatnya kan mulia banget ya buat ngasih makan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Tapi realitas di lapangan yang dikhawatirkan penulis itu beda jauh. Katanya ini malah bisa jadi ladang korupsi baru, apalagi dengan tantangan logistik yang super berat di daerah-daerah terpencil. Contoh kedua polanya mirip. Kebijakan konversi ke kompor listrik. Idealnya kan bagus ya, modern, untuk semua warga. Tapi lagi-lagi ini dianggap sebagai ide yang turun dari langit, nggak nyentuh realitas di bawah. Gimana ceritanya mau pakai kompor listrik kalau di daerah terpencil tiang listriknya aja belum ada? Apalagi ngomongin daya yang stabil. Saking dianggap nggak masuk akalnya kebijakan itu, penulisnya sampai nyeletuk dengan sarkas. Terus mereka masak pakai apa? Pakai tenaga dalam? Ya, ini sindiran tajam buat nunjukin betapa absurdnya kebijakan kompor listrik buat masyarakat yang listriknya aja biar pet atau bahkan nggak ada sama sekali. Oke, tapi tulisan ini nggak cuma ngeritik doang loh. Fairnya dia juga nawarin solusi. Ada rencana 4 poin yang konkret yang tujuannya yaitu tadi, untuk menjembatani jurang pemisah antara istana dengan nadi rakyat. Nah, ini dia 4 solusi yang diusulkan. Ada moratorium kunjungan luar negeri, audit independen untuk program MBG, kebijakan yang basisnya geografis, dan belusukan yang lebih strategis. Yuk kita bedah satu persatu. Solusi pertama ini langsung menghantam ke akar masalah piknik kenegaraan tadi. Usulannya, moratorium kunjungan ke luar negeri. Stop dulu deh jalan-jalannya, kecuali untuk acara yang super penting kayak G20 atau KTT ASEAN. Anggarannya, nah itu dialihkan aja buat subsidi logistik di daerah-daerah terpencil yang lebih butuh. Yang kedua, soal pengawasan. Khususnya untuk program MBG tadi, penulis mengusulkan harus ada audit independen. Jadi jangan sampai pemerintah ngawasin programnya sendiri. Perlu dibentuk tim pengawas dari luar, yang isinya bisa dari masyarakat sipil. Supaya apa? Supaya bisa dipastikan bantuannya itu nyampe ke tangan yang tepat. Solusi ketiga ini intinya adalah stop bikin kebijakan satu untuk semua. Nggak bisa lagi pukul rata, harus pakai pendekatan berbasis geografis atau zonasi. Contohnya, untuk daerah yang listriknya surplus, ya silakan pakai kompor listrik. Tapi untuk daerah yang infrastrukturnya belum stabil, ya kasih solusi lain dong, misalnya gas atau biogas. Jadi disesuaikan sama kondisi masing-masing wilayah. Dan yang berakhir, soal belusukan. Menurut penulis, belusukan itu harus di-upgrade. Jangan cuma jadi ajang seremonial atau bagi-bagi kaos aja. Kunjungan presiden itu harus jadi momen untuk ambil keputusan strategis di tempat saat itu juga.
Jadi ada aksi nyata, bukan cuma pencitraan. Dan sampailah kita di bagian penutup dari argumen ini. Semuanya dirangkum dalam satu provokasi terakhir, sebuah pemikiran penutup yang menurut saya bakal nempel di kepala. Jadi, penulis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang menusuk. Pilih mana? Pemimpin yang berkeringat di sawah bareng rakyatnya, atau pemimpin yang kedinginan karena AC di forum-forum luar negeri? Ini kan pada akhirnya soal pilihan prioritas. Dan itulah inti dari seluruh kritik yang kita bedah kali ini.